Ya, selamat siang menjelang sore dari pinggir pantai ini. Saya Agustinus R. Kambuaya, anggota DPR Provinsi Papua Barat dan juga calon anggota DPD terpilih. Saya dari tepi pantai ini memberikan testimoni terkait izin usaha pertambangan bagi ormas tertentu. Ya. Wacana atau rencana pemerintah ini adalah gagasan yang brilian, ya, bahwa negara mau mengurus masyarakatnya dalam konteks ormas sebagai perkumpulan masyarakat. Itu semua baik adanya. Namun satu hal yang tentu pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Entah itu jasa, kontribusi daripada ormas tertentu, sumbangsih terbesar terhadap pembentukan negara Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Tetapi ini bisa dapat dilihat dari sisi yang lain, bahwa kalau ormas tertentu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, maka pertanyaan pokoknya adalah, kalau itu atas dasar jasa dan kontribusi, maka bagaimana dengan kontribusi raja-raja Nusantara, kerajaan-kerajaan Nusantara, masyarakat adat, para raja, para sultan, para ondoafi, ya, para pemilik hak wilayah tanah adat yang sepanjang 70 tahun lebih berkontribusi terhadap Republik dengan menyumbangkan sumber daya alam daerah mereka, minyak dan gas, ya, gas and oil, tambang emas, nikel, batu bara, ya, fosfat, dan banyak hal, ya, yang berhubungan dengan sumber daya alam. Jasa dan kontribusi daerah-daerah, wilayah-wilayah adat terhadap negara ini. Jadi kalau negara itu kita analogikan perusahaan, maka pemilik saham terbesarnya adalah masyarakat adat atau daerah yang punya tanah, yang punya wilayah, yang punya hutan, yang punya hasil tambang, tapi melalui undang-undang pasal 33 seluruhnya diserahkan kepada negara untuk dikelola. Nah, hari ini negara mengelola dengan memberikan kepada ormas tertentu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau hari ini negara memikirkan izin usaha pertambangan bagi ormas, bagaimana negara memikirkan masyarakat adat, ya, dalam konteks pemberdayaan? Bagaimana dengan tambang rakyat? Apakah negara memfasilitasi, baik berupa peraturan daerah, baik berupa peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengatur tentang bagaimana masyarakat adat, ya, pertemuan antara masyarakat adat sebagai pemilik hak dengan pemilik modal dalam satu hubungan ekonomi yang saling menguntungkan, ya. Pak Menteri kita mengapresiasi, ya, itu gagasan brilian, ya. Sebagai anak Papua kami mengapresiasi Kakak Menteri punya gagasan, ya, bukan dari Pak Menteri sendiri tapi dari pemerintah. Itu baik adanya. Namun kita juga harus bisa mengkritisi dan mengevaluasi bagaimana sejauh ini. Kita lihat saja bagaimana izin usaha kelapa sawit, ya, perkebunan sawit, ya. Ada konsep petani plasma yang bahwa pengusaha mengelola sekian dan masyarakat adat mengelola sekian, difasilitasi dalam hubungan yang saling menghidupkan. Itu tidak berjalan sampai hari ini. Bagaimana dengan pertambangan masyarakat adat yang kurang modal, kurang teknologi, kurang sumber daya alam, sumber daya manusia, dan fasilitas modal lain-lain. Nah, ini harus bisa difasilitasi juga oleh negara. Kalau kita melihat ormas sebagai yang berkontribusi terhadap Republik, maka masyarakat adat lebih berkontribusi. Bayangkan, di tanah Papua ini dari sejak NNGPM sampai hari ini, bagaimana minyak di Sorong, bagaimana emas tambang di Timika dan Bagapura, dan hari ini Blok Wabu, hari ini Intan Jaya, hari ini dulu Mife, ya, Food Estate di Merauke, sampai hari ini akan ada di Dorong Gas, kawasan ekonomi khusus, banyak KI, kawasan industri, dan banyak lagi grand design pembangunan nasional lainnya. Nah, kembali kepada wacana negara memberikan izin usaha pertambangan kepada ormas tertentu. Bagi saya, mari kita evaluasi dulu masyarakat adat yang pemilik hak, yang punya minyak, yang punya gas, yang punya tambang batu bara, yang punya emas,
yang punya nikel, yang punya tembaga. Apakah pemerintah sudah berpikir soal mereka yang pemilik hak ini? Bagaimana mereka diberdayakan, diorganize ke dalam sebuah institusi, lalu kemudian diberdayakan. Sehingga apa ini tidak terjadi kebijakan yang adil atau berat, tumpang tindih atau ya berat sebelah lah. Seperti itu, ormas tertentu langsung mendapat atensi dari negara. Tapi bagaimana di masyarakat adat, mereka berjuang sampai hari ini. Undang-undang pengakuan masyarakat hukum adat itu belum diakui oleh negara sampai hari ini. Memang ada keputusan MK 35, hanya ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A B. Negara mengakui satuan-satuan sosial masyarakat adat sepanjang dan selama masih hidup. Artinya kita masih ada sampai hari ini. Nah, lalu bagaimana undang-undang masyarakat adat itu? Ya, dengan munculnya undang-undang sapu jagat, posisi atau omnibus, posisi masyarakat adat ini ada dalam posisi insubordinat atau ada di bawah yang tidak punya kuasa. Nah, atas itu semua kami meminta kepada negara menghentikan dulu wacana soal izin usaha pertambangan itu bagi ormas tertentu. Karena apa? Kalau berdasarkan kontribusi ormas tertentu terhadap berdirinya republik, bagaimana kontribusi masyarakat adat sepanjang negara ini ada? Ya, wilayah mereka diberikan izin konsesi, izin pertambangan, izin macam-macam, IUPK, IUP, macam-macam. Mereka mengelola. Nah, terjadi hubungan hari ini perlawanan masyarakat adat terhadap ketidakadilan ini, kemudian merucut pada konflik-konflik sosial yang lain.